Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Nah, ini kita mulai persiapan untuk melakukan panen di sawit tua tahun tanam 2002 ya. 2002 ya, bukan 2022, 2022, yang mana sawit saya ini adalah sawit abal-abal ya teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman karena banyak sekali yang ngomong tentang channel kita bahwa channel tidak bermanfaat, channel sesat, channel apa, dibilangnya ngapain, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya menayangkan konten sawit abal-abal ya. Mending bikin konten yang tentang pemupukan apa macam. Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang channel kita ya teman-teman ya. Karena channel ini dari awal memang tentang sawit abal-abal. Dan kita tidak menjelaskan tentang sawit unggul. Mengapa begitu? Bukannya saya anti sawit unggul ya teman-teman. Di sini bukan anti sawit unggul. Saya nanam sawit unggul. Baru sekarang saya baru bisa nanam sawit unggul. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi ya. Mengapa saya tentang semuanya tentang sawit abal-abal? Karena apa? Karena ini yang saya tanam teman-teman. Mana mungkin saya bisa menjelaskan tentang sawit unggul sementara saya pribadi nanamnya sawit abal-abal teman-teman. Nah, itu banyak ngomong banyak bohong namanya ya. Saya jujur, banyakan yang komen seperti itu, mengkritik konten kita, mengkritik channel kita. Harusnya kita menayangkan bibit unggul. Bagaimana saya menjelaskan tentang bibit unggul sementara saya saja baru nanam di lahan yang baru. Mana saya punya pengalaman tentang sawit unggul. Nah, kemarin kejadian kan, saya nanam sawit unggul kemudian saya kasih pupuk langsung mati semua. Nah, karena itu saya kurang pengalaman. Beda halnya dengan saya yang sudah tahu tentang sawit abal-abal ini. Saya sudah tahu karena saya 20 tahun menanam sawit abal-abal ya. Alhamdulillah hasilnya bisa punya istri, bangun rumah, bisa beli mobil. Nah, seperti itu, bisa nambah lahan. Itu sudah jelas saya buktinya hasilnya. Nah, kalau tanam sawit unggul saya nggak bisa menjelaskan karena memang bukan bidang saya. Saya baru belajar kalau tentang sawit unggul. Memang sama jenisnya sawit, tetapi perlakuannya beda. Tingkat ketahanan terhadap penyakit beda. Teknik pemupukan dan perawatannya beda dengan sawit abal-abal. Nah, kalau untuk sawit abal-abal seperti punya saya ini, dipupuk 1 kali 1 tahun saja, buahnya sudah lumayan. Teman-teman bisa lihat buahnya besar-besar. Rata-rata 40 kilo ke atas satu tandannya ya. Walaupun saya pupuk 1 kali 1 tahun, yaitu 5 kilogram. Nah, pembahasan lagi ya untuk jarak tanam teman-teman ya. Di sini saya berbagi pengalaman saja. Karena dulu banyak orang yang ngomong kalau nanam sawit itu harus jarang 10 kali 10, 9 kali 9,5. Nah, saya lah meniru lah di sawit saya ini. Katanya kalau nanamnya jarang itu buahnya akan besar. Nah, itu salah besar teman-teman. Kalau kita menurut pengalaman kita, kalau kita nanamnya jarang atau pengen buahnya besar, bukan dibikin jarang jarak tanamnya, bukan. Jarak tanam itu patokan pertanian atau berdasarkan pengalaman kita dan kita pernah belajar juga di PTPN adalah minimal itu 8 kali 8 meter sampai 8,5. Itu standar sudah untuk ukuran pancang sawit ya. Kalau kita ngantam 9 kali 9 mau pengen buah besar seperti punya saya ini, sebenarnya buah besar itu adalah tergantung paritas teman-teman, tergantung paritas ya. Kalau mau pengen buah besar, kalau pengen buah, biarpun paritas kita tanam jarang ya, kalau kita paritasnya memang buah kecil ya tetap dia buah kecil teman-teman. Nah, minimal teman-teman biar tidak pemborosan lahan, nanti teman-teman tanam 8 kali 8,5 ya, 8,85, paling lebar 9 kali 9 ya teman-teman ya. Itu kalau kita kasih jarang, bukannya rugi lahan kita, rugi di jumlah pohon. Kenapa? Orang yang kaya di sini teman-teman, orang yang kaya ya, jujur, mungkin saya kalau teman-teman mau saya sepil rumah dan rumahnya yang sekarang dia bisa bangun PT, itu dia mancang sawit itu 8 meter saja setiap pancangnya. Itu ukurannya kita pernah ukur langsung di kebunnya sendiri, di setiap kebunnya sendiri. Sekarang orangnya bisa bangun PT karena kaya dari hasil sawit teman-teman. Nah, seperti itu ya. Coba teman-teman lihat di PT-PT yang nanam itu ukurannya itu paling 8 kali 9 apa 8 kali 9 ada 8,5, 8 kali 8,5 meter. Itu enggak ada yang 10 kali 10, itu enggak ada teman-teman. Kalau pengen buah besar itu pilih paritas buahnya besar teman-teman. Kita berbagi pengalaman saya di sini.
Nah, lagi untuk tonase per tahun untuk sawit abal-abal ini ada yang ngomong sampai 15 ton saja per hektarnya. Nah, itu mungkin perawatan dia atau rezeki dia yang beda. Kalau saya pribadi untuk 1 tahunnya itu paling minimal 24 ton teman-teman. Itu bukan pada saat panen puncak, pada panen biasa seperti ini 24 ton per hektarnya itu ya. Untuk sawit umur 7 sampai 15 tahun. Kalau 15 tahun ke atas memang hasilnya memang sedikit karena kita harus penggunaan pupuk yang lebih banyak teman-teman ya. Ya, seperti itu. Mungkin sawit unggul juga seperti itu karena kita cek di setiap PT-PT atau di perusahaan-perusahaan juga seperti itu. Kalau sudah tinggi umurnya di atas 15 pasti hasilnya kurang sudah. Coba saja, cek saja sendiri ya teman-teman. Tanya kepada yang pemanen di perusahaan tersebut. Jangan kita mengandai-andai, jangan kita baru belajar ngomong sawit abal-abal 10 tahun tidak bisa berbuah lah, treknya panjang lah, udahlah. Kita tidak usah saling menjatuhkan sesama-sama petani. Ya, jangan saling menjatuhkan sesama petani, jangan menjatuhkan semangat orang. Nanti orang jadi hutang-hutang, utang bank untuk beli sawit unggul, misalnya dia punya uang. Karena memang sawit unggul ini harganya cukup lumayan ya per bijinya ya. Yaitu untuk sawit PPKS itu sawit unggul termurah sudah diantara bibit-bibit yang lain ya, yaitu 7.200 per biji. Itu belum ongkir ya. Kalau sama ongkir ya 12.000 per biji ya teman-teman ya. Nah seperti itu, kita nggak boleh menjatuhkan orang lain, semangat orang lain ya. Orang itu kita harus beri semangat nanam sawit begini. Nah contohnya seperti saya ini, saya nggak mau menjatuhkan siapapun nanam sawit apapun jenisnya ya. Kita terima-terima aja ya. Kenapa? Rezeki orang tuh berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda rezekinya. Walaupun tanam sawit abal-abal, nah seperti contohnya saya ini orang pada saat musim ini trek 3 hektar aja ada yang 1 ton, ada yang 5 kuintal. Buktinya punya saya ini masih 2 ton lebih. 3 hektar ini ya. Kita jangan terlalu ya. Rezeki orang tuh masing-masing. Bahkan yang nanam sawit unggul aja di sini mengeluh kekurangan buah juga, kesulitan buah. Contohnya yang tanam-tanam replanting itu padahal sawit muda ya, umur produktif itu sangat produktif sekali. Itu umur pendek masih dodosan seperti itu. Kalau kita dulu masih dodosan seperti itu, hasilnya di sini bisa dapat 1 truk per setiap padi panen ya. 3 hektar itu bisa setiap kali panen itu bisa 1 truk, bukan 1 pickup seperti ini, 1 truk kita dapat ya. Padahal sawitnya seperti ini aja, sawit cangkang-cangkang seperti ini. Tapi kita waktu itu pemupukan 3 kali per tahun ya, karena masih jomblo. Jadi duit itu gampang teman-teman. Duit itu ya ke sawit aja, jadi hasilnya banyak. Nah ini kita sudah mengantar ke pabrik, tutup pintu bak mobil. Kita menunggu antrian timbangan ya teman-teman ya. Kita sudah bongkar tadi, kena bongkarnya sudah kita videokan karena nanti kena marah dari pihak manajemen pabrik ya. Nah ini untuk harga segini teman-teman ya. Nah untuk tonase kita 2,4 bersih sudah dari potongan sortasi. Dan untuk potongannya sendiri di pabrik 2,8 itu wajib ya teman-teman, potongan wajib.